Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta Channel. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari dalam keadaan yang baik. Saudara sekalian, kali ini kita akan membahas suatu esai atau artikel yang ada di dalam buku Hakikat Silaturahmi atau Menelisik Hakikat Silaturahmi, judul buku itu. Dan buku itu ditulis oleh, buku terbaru saya kira ya, yang baru diterbitkan, ditulis oleh Profesor Dr. Nazaruddin Umar MA. Saudara, Bapak Profesor Dr. Nazaruddin Umar adalah kelahiran Sulawesi Selatan. Beliau salah satu alumni S1 di IAIN Ujung Pandang atau sekarang UIN Makassar, dan kemudian melanjutkan studi di S2 dan S3-nya di UIN IAIN Ciputat, sekarang UIN Jakarta, dan pernah menjadi Dirjen Urusan Agama Islam di Departemen Agama, kemudian menjadi Wakil Menteri Agama di masa pemerintahan SBY. Kemudian saat ini beliau sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal. Baiklah saudara-saudara sekalian, itulah sekilas tentang Profesor Nazaruddin Umar, dan marilah kita menyampaikan uraian beliau dengan subjudul tema Hakikat Silaturahmi. Hakikat Silaturahim. Saudara, silaturahim sejatinya telah dibahas oleh banyak ulama dalam karya-karya mereka. Untuk memahami kedalaman makna silaturahim, kita perlu memahami arti semantik kata sila dan rahim. Kata sila dalam bahasa Arab wasala yasilu atau waslan, wasulan, dan seterusnya, yang secara harfiah berarti sampai ke atau menyambung, menggabungkan, dan melanjutkan. Dari akar kata tersebut terbentuk sejumlah derivasi atau turunannya dan maknanya masing-masing. Apalagi jika dihubungkan dengan derivasi makna yang lebih besar. Huruf wasala yang kemudian membentuk sejumlah kata seperti wasala, sampai, atau dengan mengandung pengertian sampai atau menyambung, atau wasalah, menyampaikan. Sila menghubungkan perhubungan, waslun tanda terima atau resi, wuslu atau pertalian perhubungan, wasilah keakraban atau perkumpulan, dan lain sebagainya. Cakupan dari berbagai makna derivasi ini menjadi spirit atau roh silaturahim. Jadi kata sila memiliki makna menghubungkan. Jika kabel yang menghubungkan negatif dan positif dilepas misalnya, maka yang terjadi adalah mati lampu. Begitu dihubungkan kembali, maka lampu menyala kembali. Dari sisi ini, maka salah atau sila memiliki makna menghubungkan segala hal, tidak hanya negatif positif, menjadi satu kekuatan atau melahirkan satu energi yang luar biasa. Itu menegaskan bahwa makna sila sangatlah positif. Sedangkan kata rahim berasal dari akar kata rahima, yarhamu, rahma, marhama. Tentunya bahasa Arab ya, yang secara harfiah berarti menaruh kasih, mencintai, menyayangi dengan sangat mendalam. Dari akar kata ini muncul derivasi kata lain, misalnya rahma atau rahmat, ar-rahim,
Maha Penyayang, dan Ar-Rahman, Maha Pengasih. Rahim di sini memiliki banyak makna. Pertama, bermakna hubungan rahim dan mahram. Kedua adalah hubungan waris. Ketigalah hubungan keberadaan, kekerabatan, baik yang mahram atau yang bukan mahram. Artinya silaturahim adalah menyambung tali kasih. Biasa disebut juga dengan silaturahmi dan bisa juga disebut dengan silaturahim. Tapi yang benar dari sisi bahasa adalah silaturahim. Adapun jika membahasakan silaturahim dengan silaturahmi juga tidak masalah. Untuk lebih jelasnya berikut ini pemaparan nas Al-Quran dan sunnah berkenaan dengan silaturahim ini. Kata rahim sebenarnya memiliki makna organ reproduksi yang digunakan untuk menyimbolkan hubungan kekerabatan, sebab mereka lahir dari rahim yang sama. Rahim yang sama ini lantas menjadi alasan mendasar untuk saling menyayangi di antara kerabat. Dan semua manusia hakikatnya berasal dari satu rahim yang sama. Allah mengingatkan hal ini di dalam firman-Nya yang artinya, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." Al-Quran Surat An-Nisa ayat 1. Ayat ini menjadi dasar haramnya memutus tali silaturahim, sehingga wajib bagi orang beriman untuk menjaga dan menyambungnya. Ayat ini juga mengisyaratkan agar ketakwaan pada Allah diimplementasikan dengan kehati-hatian di dalam menjaga hubungan silaturahim. Ini berarti bahwa kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah dengan menjaga dua hubungan, yaitu pertama silaturahim dengan saudara, kerabat, dan handai tolan. Yang kedua hubungan dengan Allah yang tersirat dalam pesan takwa pada ayat tersebut. Silaturahim adalah kebutuhan fitrah manusia dan merupakan unsur pokok di dalam kehidupan yang memberi manfaat tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Selama manusia memiliki jiwa dan akal yang sehat, akan merindukan kebersamaan dengan keluarga dan saudara. Silaturahim memiliki makna yang luas, bukan sekadar mengunjungi saudara lantas menyantap hidangan bersama dalam keakraban. Tapi silaturahim memiliki tujuan menumbuh kembangkan kebaikan dan kemaslahatan, serta menolak terjadinya kemudaratan pada saudara sesuai kemampuan dan peranannya. Imam An-Nawawi dalam Minhaj Sahih Muslim Ibnu Al-Hajjaj menjelaskan bahwa kebaikan yang dimaksud di dalam menjaga silaturahim dapat berbentuk harta, pelayanan, kunjungan, dan lainnya, termasuk pertolongan dan doa yang baik atas nama kasih sayang yang tulus. Dalam sebuah hadis dari Nabi SAW dikisahkan, sesungguhnya seseorang mengunjungi saudaranya di kampung lain, maka Allah menyiapkan seorang malaikat di tengah perjalanan yang akan dilaluinya. Malaikat itu pun datang pada orang tersebut dan bertanya, "Kemana engkau hendak pergi?" Orang itu menjawab, "Saya ingin mengunjungi saudaraku di kampung ini." Malaikat bertanya lagi, "Apakah ada keuntungan yang engkau harapkan darinya?" Orang itu menjawab, Tidak lain sesungguhnya aku mencintainya karena Allah." Malaikat itu pun berkata, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah untukmu, untuk menyampaikan bahwasanya Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintainya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang kasih sayang sesama saudara seiman atau ukhuwah Islamiyah. Imam Al-Qurtubi wafat 671 Hijriah dalam tafsirnya Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran
menjelaskan bahwa rahim memiliki dua makna, yakni umum dan khusus. Beliau mengistilahkan yang umum dengan rahmud ad-din atau rahim agama, dan yang khusus rahmu al-qarabah, artinya rahim kerabat. Dalam konteks rahmu ad-din, sesama saudara seiman, kasih sayang mesti direalisasikan dengan cinta dalam bentuk memberikan bantuan pertolongan, menjenguk saat sakit, tidak mendatangkan bahaya, dan bersikap adil padanya. Jika di dalam hadis Nabi SAW menghubungkan silaturahmi ini dengan keimanan. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia membangun silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa syarat iman adalah memuliakan tamu dan menyambung tali silaturahim. Seseorang yang tidak sempurna imannya jika tidak menghormati tamu dan menjaga hubungan silaturahim. Ini mengisyaratkan bahwa iman bukan sekadar menebalkan hubungan vertikal antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi yang tidak boleh ditinggalkan dalam keimanan adalah hubungan horizontal yang baik dengan sesama makhluk. Bahkan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Hadis Qudsi, "Aku adalah Tuhan yang Maha Pengasih, dan aku ciptakan Rahim. Aku berikan padanya nama yang berasal dari namaku. Siapa yang menyambungkannya, maka aku menyatukan diriku dengannya. Dan siapa yang memutuskannya, niscaya aku memutuskan rahmatku dengan darinya." Hadis riwayat Ahmad. Silaturahim bukan sebatas hablum minan nas, menjaga hubungan baik dengan manusia saja. Lebih dari itu, ia merupakan bagian dari upaya merealisasikan diri dalam berakhlak dengan akhlak Allah. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang didambakan setiap hamba tidak akan dapat diraih dengan sekadar ibadah vertikal saja. Dengan mengabaikan hubungan baik dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, ancamannya justru berat sekali, lantaran Allah Subhanahu wa ta'ala akan memutus rahmatnya apabila kita memutus tali silaturahim. Saudara sekalian, demikian penjelasan Profesor Nazaruddin Umar di dalam bukunya Menelisik Hakikat Silaturahim, atau di dalam judul bab yang kita bacakan ini adalah hakikat silaturahim. Saudara sekalian, semoga penjelasan ini menambah pengetahuan kita dan keyakinan kita terhadap Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan semakin menguatkan hubungan persaudaraan kita, hubungan persaudaraan seiman maupun hubungan persaudaraan sebangsa atau antar sesama manusia maupun alam sekitarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.